Ya, selamat siang Dea. Memang benar sekali bahwa keluarga dari Ganjar Pranowo ini sudah menuntaskan hak politiknya atau hak pilihnya di TPS nomor 11 Kecamatan Gajah Mungkir, Kelurahan Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan memang seperti Anda bisa saksikan di belakang saya bagaimana keluarga dari Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang dan juga Kepala LKPP begitu Hendrar Prihadi ini baru saja selesai melaksanakan sarapan bersama. Dan untuk menjawab apa yang Anda tanyakan tadi, saya akan langsung tanyakan kepada Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Selamat siang Bu Atiko, Mas Ala, Mas Ganjar. Maaf mengganggu ngobrolnya sebentar, kita sedang live report. Mas Hendy, izin Mas. Mas Ganjar, ini tadi kita ditanyakan sama host kita tentang agenda Mas Ganjar setelah mencoblos. Katanya kan akan sowan ke Ibu Mega, lalu kemudian nanti akan bersama dengan Pak Mahfud juga. Apa saja nanti quick count akan memantau di mana dan sama siapa aja nanti? Ya, kamu duduk dong, boleh kok. Duduk ya. Jadi pengen ngelihat beberapa TPS, ngelihat suasananya saja gitu. Nyemangati kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak hujan. Terus yang berikutnya siang nanti kita akan ke Jakarta. Sowan Bu Mega, mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Pip. Ya, selebihnya sudah ada di count-nya atau yang penghitungan real count-nya gitu ya. Sudah disiapkan di tempatnya poskonya Pak Mahfud. Mas Ganjar, tadi kan kalau kita lihat TPS-nya Mas Ganjar ini lokasinya juga hampir sama dengan waktu Mas Ganjar memilih waktu Pilgub Jateng gitu Mas. Nah energinya itu optimismenya memberikan kesamaan tidak dengan situasi pada Pilgub 2018 yang lalu? Kalau lokasinya beda, kalau dulu di belakang rumah jabatan ya. Kalau sekarang numpang tempatnya Pak Hendy. Numpangnya Pak Hendy. Jadi numpang di sini. Kalau suasananya sih Semarang, Jawa Tengah, aromanya itu aroma gigih. Dan kalau mencium atmosfernya itu menang gitu di sini. Jadi antusiasmenya masyarakat itu kelihatan. Ya namanya kandang banteng Mas. Ini memang kandang banteng di Jawa Tengah itu memang sampai hari ini Mas Ganjar masih optimis bahwa tidak akan terganggu lah dengan cawapres nomor 2 Mas Gibran, lalu kemudian keluarga Pak Jokowi itu tidak akan terganggu. Insya Allah ya, karena kalau gangguan dari manapun akan terjadi karena Jawa Tengah seksi kan. Kemarin banyak didatangin orang gitu ya, jadi selalu ada saja. Kalau cerita gangguan itu selalu ada. Tapi dalam dinamika politik kan biasa juga ya. Jadi tidak apa-apa. Oke, Mas Ganjar, saya juga penasaran soal apa saja sebenarnya pesan Ibu Mega terakhir untuk Mas Ganjar dalam menyikapi dinamika politik apalagi selama kampanye ini kita lihat naik turunnya seperti apa, lalu kemudian ada faktor Pak Jokowi juga. Adakah pesan-pesan dari Ibu Mega kepada Mas Ganjar terkait dengan konsistensinya Mas Ganjar untuk turun ke bawah, lalu kemudian memenangkan Pilpres ini seperti apa, Mas? Ibu Mega luar biasa. Bahkan di kampanye terakhir di Semarang, saya mendekat beliau, Bu, Ibu pidato dulu Bu. Nggak usah. Kamu langsung aja. Itu kayaknya udah rame di bawah. Betul-betul sebagai seorang ibu yang memberikan ruang kebebasan kepada saya. Dan beliau sampaikan setiap saya mau naik, kalau sempat komunikasi gitu, berikan semangat pada rakyat. Agar mereka berani menentukan sikap. Wow, ini energinya langsung terbakar gitu ya. Sudah kamu bicara sana. Wow, itu yang beliau selalu memberikan motivasi. Tapi internal ya partai dikonsolidasikan. Bahkan kayak Kota Semarang aja Mas Hendy ini masih ketua DPC kok masih. Yeah. Itu kita sudah siap-siap hitung real count. Sudah siap nih. Bisa jadi ini lomba di antara beberapa DPC lain kita bisa paling cepat. Ini Kota Semarang sudah disiapin. Sudah dilatih semuanya ya Mas ya. Sudah dilatih semua. Jadi kita siapin real count. Ya, jadi kalau nanti TPS sudah selesai, pasti akan disedot seluruh datanya dan mekanismenya beliau udah siapin. Ini contoh aja, sehingga harusnya memang dalam satu hari ini pun ketika kawan-kawan dari seluruh saksi input dengan disiplin yang tinggi, saya kira kita akan cepat bisa punya hasil dalam satu hari ini. Ya, tinggal ya toleransinya di remote area lah ya. Kadang ada problem sinyal, problem jarak, ya, problem kondisi.
Tapi kemudian kalau kita bicara spesifik tentang hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi di dalam internal partai, apakah memang ada pesan-pesan dari Ibu Mega untuk menguatkan Mas Ganjar begitu tentang dinamika yang terjadi, Mas? Oh iya, jadi kalau kita ngelihat mulai masuk kampanye, Bu Mega kan nunjukin kampanye pertama beliau hadir ya, terus kemudian di kampanye saja mau berpartisipasi gitu, apalagi anak buahnya. Jadi kalau komandonya udah jelas, kan sampai ditulis suratnya gitu ya kepada para caleg, suaranya maksimum harus sama dengan capres, maksimum, nggak boleh lebih loh, nggak boleh mendahului. Kalau nggak salah landek loh. Itu artinya Ibu mendorong pada seluruh kadernya agar berjuang, dan itu buat saya dan Pak Mahfud juga menjadi pemacu. Kita nggak boleh leha-leha, udah dibantu kawan-kawan nggak bisa, kita juga harus bekerja keras. Nah, kenapa setiap kunjungan ke daerah saya mencoba untuk bersilaturahmi, bertemu dengan kawan-kawan partai pengusung, dengan relawan itu agar terjadi ikatan yang kuat, bondingnya itu dapat gitu, sehingga kita sama kita. Terakhir Mas Ganjar, ini tadi ketika sarapan bareng-bareng, selain capres-capres lain dan juga cawapres memilih, tadi kita juga lihat Pak Jokowi sudah memilih. Nah, kalau saya tanyakan ke Mas Ganjar, penasaran tidak sebenarnya siapa yang dipilih, yang dicoblos sama Pak Jokowi gitu? Ya enggak lah, masa penasaran? Enggak penasaran. Pak Jokowi saya tebak pasti milih nomor 2. Kalau Mas Ganjar sebagai orang yang pernah di-endorse begitu, lalu kemudian di akhir Mas Ganjar meyakini bahwa itu Pak Jokowi mencoblos nomor 2. Ya iyalah, masa enggak? Terima kasih banyak informasinya Mas, kita tunggu nanti bagaimana hasil dari quick count nanti. Terima kasih buat Iko, Mas Alam, Pak Endi, Bu, terima kasih. Berikut informasi dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang menceritakan tentang bagaimana optimismenya dalam memenangkan suara di Pilpres ini, baik di Jateng maupun satu Indonesia.